Oke, halo semua, kembali lagi. Jadi, balik lagi di video kali ini. Kita bakal lead code lagi ya, lead code and chill ya. Jadi di sini ada problem dengan nama how many numbers are smaller than the current number. Oke, jadi kita langsung saja ke problemnya. Oke, untuk difficulty-nya problem ini easy ya, jadi kita santai-santai saja. Jadi di sini kita diberikan array nums. Jadi setiap each elemen di array nums ini kita disuruh mencari berapa nomor yang lebih kecil dari itu. Jadi kita harus menghitung berapa banyak nomor di array nums di setiap elemen array nums ini yang lebih kecil daripada dia sendiri, seperti itu. Jadi misalkan kita langsung saja ke contoh ya. Jadi di sini ada array 8 1 2 2 3. Outputnya akan menjadi 4 0 1 1 3. Jadi di sini 4 didapat dari nomor 8 ini, yang mana nomor 8 ini memiliki 4 nomor yang lebih kecil daripada 8 itu tersendiri. Jadi di sini ada 4 nomor smaller than it, itu 1 2 2 3, jadi hasilnya itu 4. Kemudian yang ini yang satu itu tidak memiliki satupun nomor yang lebih kecil daripada 1. Jadi di sini outputnya itu 0. Oke, kemudian yang 2 itu ada, ya ini 1 ya. Jadi ada lebih kecil 1. Jadi di sini hasilnya dia 1. Kemudian yang 2 ini juga sama 1. Kemudian yang 3 itu ada 3, yakni 1, 2 dan 2 gitu. Jadi simpel ya. Oke, untuk penyelesaiannya sampai saat ini saya hanya menggunakan brute force yang simpel saja, dan itu berhasil ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, dan mungkin ada solusi yang lebih efisien, kalian bisa cari di kolom solusi ini. Tapi untuk video kali ini saya hanya akan menggunakan cara brute force atau mencoba satu-satu ya. Jadi di sini misalkan ada array seperti ini. Oke, ini dari video sebelumnya. Jadi misalkan ada array seperti ini. Di sini saya akan melakukan dua loop ya. Yang mana? Yang pertama itu loop i, kemudian loop j. Jadi loop i akan mengecek mendapat satu nomor, misalkan mulai dari 8. Nah, loop j akan mulai dari 8 lagi, dan kita cek semuanya ya, seperti namanya brute force. Jadi kita mencoba semua kemungkinan. Tapi untuk kelemahan dari brute force ini kurang efisien. Namun jika accepted, as long as dia masih accepted ya, menurut saya sih aman-aman aja ya menggunakan brute force. Jadi menggunakan dua loop seperti biasa. Jadi dia akan, pertama loop i akan di posisi A ya. Nums i itu adalah di posisi 8, dan loop yang kedua nums j juga akan dimulai dari posisi 8 dari sini. Nah, tapi kita akan cek di sini. Kita beri if statement. Jika indeks i dan j itu sama, maka kita tidak akan melakukan komparasi seperti itu. Nah, selanjutnya di loop selanjutnya yang j akan jalan duluan. Di sini di loop j yang berikutnya, nilai nums j akan 1 ya. Oke, jadi ini sudah bisa di-compare karena i dan j itu tidak sama. Jadi i nilainya di sini 0, j di sini nilainya 1 ya. Dan kebetulan elemennya juga 1 dalamnya. Oke, jadi ini akan di-compare. Nah, jika j ini lebih kecil, maka di sini kita akan buat variabel sementara namanya temp ya. Jadi temp ini akan kita increment jadi 1. Jika ada huruf yang lebih kecil, angka yang lebih kecil daripada 8 ini, temp ini akan kita increment seperti itu. Ini akan terus lanjut, j nya akan jadi 2 sekarang. Nah, jika masih lebih kecil, maka ini akan di-increment jadi 2, dan seperti itu terus sampai array-nya habis. Kemudian temp ini kita akan masukkan ke array answer-nya ya. Jadi kita tambahkan temp di sini. Begitu terus. Nah, jika i sekarang ke 1,
maka temp akan diulang inisialisasi ke 0 seperti itu. Jadi ini akan terus berulang sampai array answer ini full dan kita bisa tinggal return array answer-nya saja. Seperti ini. Oke, semoga kalian mengerti ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja menuju kodenya. Oke, untuk kode di sini saya menggunakan kode Golang. Jika kalian teman-teman di rumah menggunakan bahasa pemrograman lain silahkan. Tapi kalian harusnya sudah paham ya ide dari solusi brute force ini. Sebenarnya ini simpel banget. Oke, lanjut. Nah, oke. Untuk pertama-tama mungkin kita akan buat array answer-nya ya. Jadi array answer di sini itu tipenya integer dan dia masih kosong. Oke. Oh ya, oke. Untuk mempermudah kita akan membuat variabel n ya. N di sini adalah len atau length dari nums-nya. Jadi ini untuk mempermudah kita melakukan loop saja. Oke, yang pertama kita akan melakukan peluangan yang pertama. Oke, seperti ini. Kemudian pada setiap perulangan di agak macet ya. Pada setiap perulangan di i, kita akan membuat inisialisasi variabel baru yang bernama temp yang tadi itu 0. Kemudian setelah itu kita langsung membuat perulangan yang kedua, ini yang j ya. J ini sama dengan 0 juga. Dan j dikurang dari n. J kita increment. Oke, jadi di sini permainannya. Jadi kita buat satu if statement di sini. Jika i itu tidak sama dengan j kan, kita harus pastikan dia beda ya. Dan juga nums i itu lebih besar daripada nums j, maka di sini temp akan kita increment. Simpel saja. Sudah, jika perulangan ini sudah selesai, harusnya variabel temp ini memiliki nilai yang seperti ini ya. Jadi dia memiliki semua nomor yang dia jadi menghitung semua elemen yang lebih kecil daripada nums i ini. Oke, jadi kita tinggal answer, kita append ya dengan temp seperti ini. Oke. Jika sudah, kita tinggal return ends. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Oke, accepted ya. Kemudian kita submit. Oke, jadi memang untuk hasilnya tidak terlalu cepat karena kita melakukan brute force ya. Jadi kita mencoba semua kemungkinan. Tapi karena ini masih accepted, jadi menurut saya ini solusi ini masih valid ya. Jadi kalian bisa ikuti. Dan oke, mungkin segitu saja video kali ini. Jika masih ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.